Isak tangis keluarga pecah ketika korban laka lantas di Jalan Trans Papua Merauke, Papua Selatan tiba di kamar jenazah RSUD Merauke. Seluruh korban merupakan satu keluarga yang hendak merayakan Hari Raya Paskah di salah satu perusahaan sawit di distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Kecelakaan maut terjadi ketika mobil berpenumpang 11 orang nekat menerobos luapan air di atas jembatan Sungai Sunup. Derasnya arus menyebabkan sopir tidak dapat mengendalikan mobilnya sehingga terseret arus dan jatuh ke dalam sungai. Saat kejadian, semua penumpang panik dan berusaha untuk keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Semua penumpang mobil tersangkut di pohon karena hanyut terbawa arus sungai yang deras. Dia menerobos dari luapan air yang ada di atas jembatan, sedangkan arusnya agak kencang, ya, agak deras. Kemudian sopir memaksakan, namun setelah di tengah jembatan, kendaraan tidak mampu untuk menerobos arus air yang meluap di atas jembatan itu, sehingga dia terseret arus. Akibat kecelakaan ini, 5 orang meninggal dunia. Sementara untuk sopir diamankan di Polsek Ulilin untuk selanjutnya dibawa ke Polres Merauke untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Aparat Polsek Kota Baru Jambi gelar rekonstruksi pembunuhan sadis seorang sopir terhadap temannya. Pelaku menitipkan uang kepada korban untuk diberikan kepada kekasihnya, namun tak disampaikan hingga pelaku emosi serang korban dengan senjata tajam. Ermawati Bibi Rinaldi Saputra, korban pembunuhan yang dilakukan temannya sendiri histeris usai menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan terhadap keponakannya. Diketahui pembunuhan dilakukan oleh Petrus Konsius Geli, seorang sopir truk yang tak lain teman sejawatnya. Ermawati menuntut keadilan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ayo saya udah telah tegak sejak anak yang meninggal. Anak paling kecil. Kami minta dihukum seberat-beratnya. Kami tidak ada daya upaya, kami orang susah. Kami minta dihukum seberat-berat setimpal dengan perbuatannya. Dalam rekonstruksi sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat bertemu korban dan menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah. Dalam rekonstruksi sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat bertemu korban dan menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk kekasihnya. Pelaku sempat menanyakan uang titipannya kepada korban, namun korban tidak menjawab. Pelaku yang tersulut emosi langsung mengambil parang dari dalam mobil, lalu menyerang korban, lalu melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Antara korban dengan tersangka ini terjadi adalah teman. Ini mereka ini teman dan mereka ini adalah teman sejawat juga. Nah, sebelum dia berangkat, dia ada nitip uang kepada si korban untuk mengasih kepada pacar ya. Nah, rupanya uang itu tidak ditelepon oleh tersangka kepada kekasihnya, bukan tidak dikasihkan, maka ditelepon kepada si korban. Itu tadi. Dari timbulkan itulah maka terjadilah 338 itu. Oke, saat itu korban sendiri mendatangi pelaku itu bersama dengan wanita itu atau kekasih daripada pelaku? Sendirian. Sebelumnya warga Jambi dihebohkan dengan kasus penganiayaan terhadap seorang pria. Korban tergeletak di pinggir jalan dengan luka aniaya senjata tajam di kepala. Usai menganiaya korban, pelaku yang berusaha kabur langsung diringkus aparat kepolisian yang tak jauh dari lokasi. Pasca dibukanya posko DVI antemortem korban pembunuhan Mbah Slamet, sejumlah pelapor mulai berdatangan. Polisi pun lakukan tes DNA pada keluarga korban guna mengidentifikasi jenazah. Sejumlah keluarga mulai berdatangan mengadu ke pos DVI Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga melaporkan anggota keluarganya yang hilang yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh dukun palsu pengganda uang Slamet Tohari. Tim DVI kemudian melakukan pendataan para pelapor dengan mengumpulkan data antemortem. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk pencocokan data postmortem korban yang belum diketahui identitasnya. Para pelapor berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Palembang, Lampung, Magelang, Wonosobo, dan Yogyakarta. Sementara itu saat ini ada 2 keluarga dari Lampung yang diambil sampel DNA-nya, yaitu anak dari pasangan Suheri dan Riani, serta anak dari korban Irsat dan Wahyu Triningsih. Ya, kalau
kalau cocok bisa dibawa pulang? Bisa langsung dibawa pulang ya. Memang hilang kontak dengan Bapak sudah kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Pamitnya memang ke arah Banjarnegara? Enggak, mau kerja di Banjarnegara. Mau kerja. Hingga saat ini, dari 12 korban pembunuhan Slamet Tohari, baru 3 yang berhasil diidentifikasi. 1 di antaranya atas nama Paryanto, warga Sukabumi, Jawa Barat yang sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Masyarakat yang akan melaporkan kehilangan anggota keluarganya diminta membawa identitas korban berupa KTP, ijazah, dan foto korban. Petugas juga akan mengambil sampel DNA dari keluarga untuk dilakukan pencocokan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Setelah berjibaku selama 2 jam, tim regu pemadam kebakaran kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil padamkan api yang hanguskan Rumah Sakit Salak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan rumah sakit tetap beroperasi normal. Regu pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api yang meluluhlantahkan bangunan detasemen kesehatan wilayah 030401 Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Sebelumnya kebakaran yang dipicu hubungan arus pendek listrik telah membumi hanguskan bangunan detasemen kesehatan wilayah yang berdampingan dengan Rumah Sakit Salak Bogor Jumat siang. Sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api yang terus menjalar membakar habis bagian bangunan bagian atas maupun dalam. Di sela pemadam bahkan sempat terjadi suara ledakan diduga dari tabung berisi oksigen yang disimpan di gudang. Alhamdulillah untuk proses pemadaman bisa tuntas sekitar jam 3 sore tadi. Pasien aman, kerugian juga alhamdulillah nihil. Pasien juga saya sampaikan tadi awal aman. Kemudian untuk kerugian material, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan, besok kesempatan pertama segera kita rehab. Proses pemadaman berhasil dilakukan berkat kerja cepat Regu Damkar. Pihaknya masih akan menunggu proses pemeriksaan tim gabungan TNI dan Polri terkait penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih tengah dianalisi. Ruang fisioterapi dan farmasi turut terbakar. Namun suplai obat akan dibantu oleh pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. RT 09 RW 16 Kelurahan Kapuk dimintai klarifikasi pasca viralnya surat edaran permintaan THR di media sosial. Di dalam surat edaran tersebut, warga dimintai THR mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Surat edaran tunjangan hari raya dari pengurus RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Surat yang ditandatangani sejumlah perangkat kampung hingga ketua Musola Al-Jihad dan ibu PKK tersebut berisi pemberitahuan kepada warga untuk memberi THR dengan nominal mulai dari Rp60.000 hingga Rp300.000. Diketahui rencananya dana yang dikumpulkan akan diberikan kepada pengurus RT, pengurus keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis, dan JIS Kelurahan Kapuk. Sudah disampaikan oleh Pak RT, ditanyakan oleh warga, mau dilanjutkan apa tidak. Jadi warga jawabannya dilanjutkan. Karena itu sifatnya untuk membantu yang mengabdi sosial di lingkungan. Sementara itu terkait surat edaran tersebut, Ketua RT 9 sudah dipanggil oleh pihak Kelurahan Kapuk untuk memberikan klarifikasi mengenai surat edaran yang viral di media sosial. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kartu Indonesia Pintar dibuang di pengepul rongsokan di Lebak, Banten. Pemilik lapak mengaku membeli dari seseorang yang membawa sampah kertas sebanyak 35 kardus dan tidak mengenal siapa yang menjual KIP tersebut. Selamat siang, ditemukan kartu Indonesia Pintar. Ribuan kartu Indonesia Pintar atau KIP sengaja dibuang di sebuah lapak rongsokan di wilayah Kampung Kandang Sapi, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pengepul mengaku tidak mengetahui isi 35 kardus yang ditawarkan oleh seseorang yang ingin menjual barang bekas tersebut. Menurut pemilik lapak rongsokan, dirinya didatangi seseorang yang membawa 35 kardus yang awalnya dikira kertas bekas. Pria tersebut membawa sebuah mobil pick-up dan langsung menurunkan kardus tersebut untuk ditimbang.
Pemilik lapak membeli seharga Rp2.000 untuk 1 kilogramnya, sedangkan total yang dibayarkan dari 35 kardus atau sebanyak 4 kuintal kertas sebesar Rp800.000. Usai diperiksa, ternyata isi kardus berisi ribuan kartu KIP yang masih lengkap dengan dokumen kepemilikan. Kartu berupa bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk pelajar bagi lulusan SMA sederajat itu masih aktif hingga tahun 2024. Ya, tahu mobilnya tuh orang mana itu nggak tahu. Mobil bang? Iya, tapi udah dibawa lagi sebagian oleh orang bang dari pelaku. Bapak bayar apa gimana untuk itu? Jual beli atau? Saya beli 2.000 per kilo, ada 4 kintal. Berarti bapak waktu itu ngeluarin itu berapa? 800.000, 8 kintal, 4 kintal, 4 kintal. Kalau 2.000. Bapak niatnya beli jenis kardus gitu rongsokan pak ya? Iyalah, kalau ada kis uang rakyat buat apa? Betul. Polres Lebak Banten sudah mengambil beberapa sampel barang bukti dan masih menyelidiki kasus ini. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan hingga adu mulut dengan petugas demi mendapatkan uang kertas baru. Selengkapnya usai jeda.